Halo semuanya, selamat datang di channel Bansospedia. Teman-teman, hari ini kita akan bahas mengenai aplikasi pinjaman online Samir. Nah, di sini banyak sekali yang mengeluhkan bahwa DC dari Samir yang meneror ke WhatsApp itu nggak sopan, nggak tahu waktu, mengintimidasi, baru telat 1-2 hari udah bahasa kasar, memberikan pengancaman akan sebar data dan keluar kondar. Nah, teman-teman, tenang saja, di sini ternyata kalian itu bisa melaporkan DC nakal. Nah, teman-teman, Samir dia itu sudah legal, sudah OJK. Nah, jadi ketika mereka menagih pinjaman ke kalian, tunggakan kalian, pasti mereka itu harus patuh atas aturan OJK. Kalau mereka nggak patuh, kita bisa melaporkannya ke OJK atau melaporkannya ke AFPI, teman-teman ya. Nah, nanti si Samir akan disanksi. Nah, karena si Samir ini pasti takut disanksi, tentu saja mereka itu akan melindungi konsumen yang memang terbukti benar-benar diintimidasi oleh pihak DC. Nah, biasanya sebuah aplikasi pinjaman online ini, meskipun nggak semua ya, menggunakan pihak ketiga untuk DC-nya. Jadi DC-nya itu pakai pihak ketiga, terus disuruh nagih ke kalian. Nah, kadang DC-nya itu ada yang nakal, ada yang sesuai SOP. Nah, lalu bagaimana cara menghadapi DC yang nakal? Nah, ternyata kamu itu bisa melaporkannya. Pertama, kamu bisa melaporkan ke sarana perlindungan konsumen dari aplikasinya Samir langsung ya, teman-teman ya. Bisa juga kamu laporkan ke OJK. Nah, teman-teman, tapi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Tentu saja identitas kamu ya harus difotokopi, kemudian fotokopi dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung tuh maksudnya apa? Bukti ya, teman-teman ya. Kamu harus punya bukti bahwa DC tersebut memang mengintimidasi kamu. Nah, jadi amankan buktinya. Kalau misalkan lewat telepon bisa di screen recorder, kalau lewat WhatsApp bisa di capture. Pokoknya amankan buktinya ya. Entah itu berupa voice recorder ataupun gambar ya. Nah, selanjutnya kamu bisa menggunakan atau menyuruh orang. Kalau kamu menyuruh orang, misalkan lembaga perwakilan konsumen itu harus menyiapkan surat kuasa ya. Tapi di sini kita akan bahas yang tanpa melewati lembaga tertentu ya. Nah, untuk alurnya sendiri, kamu bisa menghubungi customer service Samir lewat email, sosial media, call center, AFPI, atau live chat ya, teman-teman. Tapi saran dari aku langsung lewat email atau call center saja ya. Nah, nantinya ketika kamu mempersiapkan bukti, kemudian identitas kamu, nah, nanti tim customer service akan menerima pengaduan dari konsumen dan mencatat melalui sistem. Nah, setelah itu akan dibantu dengan tim complaint handling. Setelah tim complaint handling membantu kamu, nanti akan dilakukan investigasi. Dan kalau memang ternyata benar-benar DC-nya itu intimidatif, nggak sopan, atau tidak sesuai dengan SOP dari OJK, nah nanti hasil investigasi dan penyelesaian masalahnya itu akan langsung diinformasikan ke kamu selaku nasabah yang melaporkan, begitu teman-teman ya. Tapi teman-teman, meskipun kalian melaporkan DC nakal, itu tidak melepas kewajiban teman-teman untuk membayar tagihan. Nah, jadi misalnya kalian udah di teror nih sama DC atau udah diancam-ancam gitu ya, terus kalian laporin ke Samir, tagihan kalian lunas itu enggak, teman-teman. Tetap kalian harus membayar tagihan. Jadi kalian yang galbay atau telat bayar, aku harap tidak disengaja ya. Kalian bisa ajukan restrukturisasi pinjaman ke pihak Samir supaya dihilangkan bunga keterlambatannya atau dilakukan perhitungan cicilan lagi, teman-teman ya. Jadi kalian tetap harus membayar tagihan. Nah, jadi itulah cara melaporkan DC nakal ke Samir atau ke pihak OJK ya, teman-teman ya. Nah, untuk nomor CS-nya kalian bisa cek di sini. Call center Samir itu di 1500966 atau emailnya ke customerservice@samir.co.id. Pastikan kalian hanya menghubungi nomor yang ada di video ini karena ini adalah nomor official mereka. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, sampai jumpa lagi guys.